Hai sahabat Inspired, semoga harimu menyenangkan. Kali ini kita akan membahas trik untuk menyelesaikan masalah yang tak kunjung selesai. Sangat menyebalkan bukan? Itu karena ada banyak tanggungan yang terlalu sulit untuk dilampaui. Membuat kehidupan menjadi tidak tenang. Terlalu banyak beban. Kamu pastinya ingin cepat-cepat menyelesaikan hal tersebut meskipun sangat susah digapai bukan? Kendati demikian, ada beberapa cara yang sebenarnya bisa membantumu menyelesaikan masalah itu. Simak video berikut ini untuk lebih jelasnya. Silahkan praktekkan, semoga membantu. Pertama, ubahlah caramu dalam menyelesaikan masalah. Biasanya, ketika sebuah masalah gak kunjung mencapai akhir, itu pasti ada sesuatu yang mengganjalnya. Bisa saja hal tersebut disebabkan oleh caramu dalam menyelesaikannya. Kamu harus meninjau ulang perihal apa saja langkah-langkahmu untuk merampungkan masalah tersebut. Kendati demikian, banyak orang yang bersikap kolot dan tak ingin disalahkan. Agar masalah cepat selesai, kamu harus buang pola pikir semacam itu untuk sementara waktu. Dengan pemikiran yang sudah fleksibel, kamu pasti akan menemukan cara lain untuk menyelesaikannya. Kedua, jangan ragu untuk curhat ke orang-orang terdekatmu. Jika tak kunjung menemukan solusi, jangan pernah ragu untuk curhat ke orang-orang terdekatmu. Bisa saja mereka pernah menghadapi situasi deadlock semacam itu dan berhasil melampauinya. Dengan begitu, kamu pasti akan menemukan banyak opsi untuk menyelesaikannya. Kamu juga gak boleh ragu untuk mengajak mereka terlibat di dalam permasalahanmu. Mereka pasti akan dengan senang hati untuk membantumu. Meskipun begitu, kamu juga tetap harus fokus untuk menyelesaikan masalah dengan tanganmu sendiri. Ketiga, cobalah untuk membuat gebrakan dalam masalah yang sedang kamu hadapi. Untuk menyelesaikan masalah yang tak kunjung selesai, terkadang kamu harus membuat gebrakan. Maksudnya di sini adalah kamu harus mengambil langkah yang mungkin saja berisiko agar permasalahan bisa selesai. Meskipun begitu, kamu harus ingat bahwa setiap risiko yang harus diterima itu pasti akan menorehkan kisah manis. Jangan pernah ragu untuk mengambil cara-cara yang tak biasa dalam menyelesaikan masalah. Sebelum melakukan hal tersebut, kamu tetap wajib meninjau kembali perihal upaya yang akan dilakukan nantinya agar bisa menemukan hasil baik. Memang bukan perkara mudah untuk menyelesaikan masalah yang terlalu berlarut-larut. Kendati demikian, kamu harus tetap berusaha untuk menemukan solusi terbaik agar hidupmu menjadi lebih tenang. Keempat, jangan stres sebab setiap masalah pasti akan selesai. Sebelumnya telah disebutkan bahwa seseorang pasti akan rentan stres jika berhadapan dengan masalah yang tak kunjung selesai. Meskipun begitu, kamu harus tetap berusaha untuk mengendalikan emosi agar solusi dari masalahmu bisa ditemukan. Jika terus-terusan stres, hal tersebut pasti akan menghambat proses penyelesaian masalah. Akhirnya, kamu pasti akan terus dihantui problematika tersebut selama berlarut-larut sehingga hidupmu akan menjadi tidak tenang. Kelima, cobalah untuk melakukan introspeksi diri secara keseluruhan. Masalah yang gak kunjung kelar itu juga disebabkan oleh perilakumu sendiri. Terkadang, kamu gak sadar bahwa sikapmu malah membuat permasalahan menjadi bertambah rumit. Contohnya adalah jika kamu masih tetap kolot dengan prinsipmu, bisa saja hal tersebut malah membuat masalah semakin rumit. Berangkat dari hal tersebut, cobalah untuk berusaha melakukan introspeksi diri secara menyeluruh. Hal semacam ini dilakukan agar kamu bisa mengetahui langkah apa saja yang boleh ataupun pantang dilakukan. Dengan begitu, solusi untuk permasalahan tersebut pasti akan ditemukan. Keenam, tetap tenang. Setelah menerima kenyataan, Anda tidak boleh panik dan harus tetap tenang agar pikiran tetap jernih.
Kondisi mental atau pikiran yang stres dan penuh emosi akan menghalangi Anda untuk mendapatkan solusi terbaik sekaligus menjadi lebih rentan terkena penyakit tertentu. Ketujuh, selesaikan masalah satu per satu. Setelah mengidentifikasi masalah-masalah Anda, kini saatnya untuk menyelesaikan satu per satu. Mulailah dengan menyelesaikan masalah yang paling realistis untuk diselesaikan terlebih dahulu. Sebab, perubahan positif sekecil apapun akan menambah motivasi Anda untuk mengatasi cobaan yang lebih besar lagi. Kedelapan, jangan mudah terhasut tindakan yang berisiko. Karena terlalu lelah dan stres menghadapi kondisi yang kian menyiksa, nggak sedikit orang nekat melakukan tindakan yang gegabah. Mulai dari menyakiti diri sendiri, orang lain, meluapkan emosi dengan minuman keras, atau obat-obatan hingga merenggut nyawanya sendiri. Perilaku seperti di atas sama sekali tidak bisa membuat permasalahanmu selesai. Percaya deh, jika itu semua justru bisa membawamu ke dalam kehancuran yang lebih parah. Nggak ada gunanya kamu menyakiti dirimu sendiri. Mending mengubah dirimu jadi lebih baik lagi. Apabila semua trik itu sudah dipraktekkan tapi tidak ada hasil, maka coba trik terakhir, yaitu tunggulah jalan keluar hanya dari Allah Ta'ala. Seorang ulama, Said bin Abdul Aziz rahimahullah, berkata, apabila engkau menghadapi suatu masalah yang engkau tak sanggup untuk mengubahnya, maka bersabarlah. Tunggulah jalan keluar dari Allah. Karena di antara ibadah yang paling agung adalah menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang senantiasa berbaik sangka kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Sudah seharusnya kita percaya dan yakin bahwa Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar atas segala masalah yang tengah kita hadapi. Seperti yang telah Allah ungkapkan, jika kita ingin jalan keluar dan kemudahan dalam masalah-masalah kita, maka sudah seharusnya kita bertakwa kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa afdolul ibadatin tintidorul faroj. Sebaik-baik ibadah adalah menunggu jalan keluar, solusi, riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain disebutkan, waqlamunna nasro ma'a sobri wa nana faroja ma'al karba wa ana ma'a usro suron. Dan ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama penderitaan, dan kesulitan itu disertai kemudahan. Riwayat At-Tirmidzi. Doa agar dijauhkan dari berbagai masalah dalam kehidupan. Allahumma bihaqil fatikati ya farijal hami wa ya kashigal gami ya man li ibadihi yakfiru wa yarhamu. Ya da'afiyal balai ya Allahu wa ya dafiyal balai ya rahmanu wa ya dafiyal balai ya rahimu. Itfahwanal galai wal bala awal wa ba awal fasya awal mungkara wa suyu fal muhtalifata wa syada ida wal mihana ma'adahara minha wa mabatana fi baladina haza khosyotan wa min buldanil muslimina amatan inaka alamata sya'ukot zirun. Artinya, ya Allah, dengan kebenaran Fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam Fatihah. Ya Allah, Tuhan yang melapangkan kedudukan dan yang menghilangkan kesedihan. Ya Allah, Tuhan yang maha kasih sayang kepada hambanya. Ya Allah, Tuhan yang menghindarkan bala. Ya Allah, Tuhan pengasih yang menolakkan bala. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang yang menjauhkan bala. Tolakkanlah dari kami malapetaka, bala, bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan yang tersembunyi, dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Sampai di sini pembahasan kali ini. Untuk yang baru bergabung boleh di-subscribe ya sobat, like dan komen serta share ke media sosial Anda. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalam.